Shalom, perkenalkan nama saya Irfan Firmanto Akuntu, saya dari Prodi Teologi semester 5 Grup A. Di sini saya akan mengumpulkan tugas akhir semester dengan mata kuliah liturgika. Di sini saya akan membawakan tata ibadah perayaan Paskah Ekumene. Yang pertama itu panggilan beribadah. Haleluya, Kristus sudah bangkit. Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian. Terpujilah Tuhan kita yang telah mempersekutukan kita hari ini. Dalam merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, janganlah takut karena maut telah dikalahkan dan kita dimenangkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita rayakan kemenangan iman, sebab maut telah dikalahkan. Marilah kita berdiri dan memuliakan Yesus Kristus yang telah bangkit. Kita bernyanyi dari lagu pujian Sebab Dia Hidup. Kita akan membacakan fotum atau introitus doa. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Terdapat Kolose 3 ayat 1. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Sang Pemenang, pada saat ini kami umat tebusan-Mu penuh dengan sukacita bersembah sujud menghadap tatamu. Engkau telah bangkit mengalahkan maut sehingga kami memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Lawatlah dan kuatkan kami umat-Mu di dalam ibadah ini agar kami hidup di dalam kuasa kebangkitan kemenangan-Mu. Amin. Jemaat duduk. Kita akan membacakan solusi Kristi, sola grace, hanya Kristuslah, hanyalah oleh anugerahnya. Jemaat Tuhan, dengarkanlah firman tentang anugerah keselamatan di dalam Kristus yang mati dan bangkit. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Dia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Kita bernyanyi dari Kirim Jemaat 188 ayat 1 dan 2. Kristus bangkit, soraklah. Kita akan membacakan refleksi Paskah pada hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Paskah adalah pesta keselamatan yang diterima manusia dari Tuhan Yesus Kristus. Manusia telah diselamatkan dari kuasa kegelapan dan kematian. Paskah adalah pesta kemenangan yang kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Kita telah dimenangkan dari kuasa iblis. Melalui kebangkitan Yesus Kristus kepadanya telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada yang seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melaluinya. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kirim Jemaat 340. Hai bangkit bagi Yesus. Kita akan membacakan epistil kita pada hari ini tertulis dalam Yesaya 8 ayat 1 dan 4 dengan judul perikop anak nabi sebagai tanda. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sebuah batu tulisan besar dan tulislah di atasnya dengan tulisan biasa, Mahes Salah Hasbas. Lalu aku memanggil dua saksi yang dapat dipercaya, yaitu Iman Uriah dan Zakaria bin Jeberet. Kemudian aku menghampiri istriku, seorang nabiah yang mengandung dan melahirkan seorang anak laki. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, namailah dia Mahesalah Hasbas, sebab sebelum anak itu dapat menyebut mama papa, kekayaan Damsyik dan jarahan Samaria dan diangkut di hadapan Asyur. Kita berdoa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman yang memeliharanya.
Kita akan membacakan firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya 15 ayat 1 sampai 5 dengan judul berikut, hukuman ilahi atas Moab. Ucapan ilahi terhadap Moab, sungguh di dalam satu malam di Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Sungguh di dalam satu malam Kir Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Putri dibuang naik ke tempat-tempat pemujaan untuk menangisi Moab, meratap karena Nebo dan karena Medeba. Kepala semua orang dicukur gundul dan janggutnya dipotong. Di jalan-jalan orang berlilitkan kain kapung di atas sotok, dan di lapangan sekalian meratap air matanya bercucuran. Hesbon dan Elehale meraung-raung, suara mereka terdengar sampai ke Yahas. Sebab itu orang-orang bersenjata dan Moab berseru-seru, mereka menggemetar ketakutan. Hatiku menjerit melihat Moab, pengungsi-pengungsinya sudah sampai ke Joar, ke Englat Selisia. Sungguh orang mendaki pendakian luhur sambil menangis, dan di jalan Horonaim orang menjerit karena ditimpa bencana. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu. Semoga firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Kita akan melakukan persembahan syukur oleh hamba-Nya. Jemaat Tuhan, ingatlah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, dan demi kemurahan dan Allah, aku akan menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Roma 12 ayat 1. Kita bernyanyi nomor kirim jemaat 213. Kita sudah ditebus olehnya. Waktu suka atau duka, walau badai datang melanda, janganlah jemu melayani sanjung rajamu, dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangi. Junjunglah terus kebenaran sanjung rajamu. Doa syafaat dan persembahan, kita mendoakan orang-orang yang terkena bencana di Sumatera Utara, Sumbar, dan Aceh. Kita mendoakan mereka supaya mereka teguh dan percaya, dan kita juga mendoakan persembahan kita yang telah kita berikan kepada Tuhan. Kita akan melakukan pemutusan oleh hamba-Nya. Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkan. Dalam Lukas 9 ayat 23 sampai 24. Saudaraku, ingatlah dia tertikam karena pelanggaran kita, dia menempuh sengsara untuk menebus kita. Derita dan dosamu digantikan olehnya, karena cintanya tiada satu pun yang dapat memisahkanmu dari kasihnya, tidak ada satu pun. Kita bernyanyi dari lagu pujian, apa yang dapat memisahkanku? Arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah pengharapan berjalan di depanmu untuk memandu engkau, di belakangmu untuk mengawal engkau, di atasmu untuk memberkati engkau. Kita memohon di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin, amin, amin. Shalom.